فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di dalam pembahasan tafsir Ibnu Katsir ayat 136, yang mana Imam Ibnu Katsir di sela-sela pembahasan masalah al-asbat, yaitu kabilah-kabilah Bani Israel, beliau juga menyebutkan apa yang ada di dalam surat Al-A'raf. Makanya di sini beliau mengatakan, qala ta'ala wa qatta'nahum musnatai asyrata asbata, asbaton umama, dan kami bagi-bagi mereka menjadi 12 keturunan, yaitu 12 kabilah. Qala al-Qurtubi rahimahullah, wa summul asbata minas sabt wa huwa tatabu'u fil jamaah. Dikatakan mereka dinamakan sebagai asbat karena yaitu diambil dari yaitu tatabu' fil jamaah, yaitu susul menyusul di dalam kumpulan-kumpulan mereka. Wa qila asluhu minas sabat bitahrik wa huwa syajar. Ini sudah belum ya? Yaitu pepohonan, fil kasrah bimanzilati syajar, dari sisi banyaknya bagaikan pepohonan, al-wahidah sabatah. Qala Zajjaj wa yubayyinu laka hadza ma haddatsana Muhammad ibnu Ja'far al-Ambari. Az-Zajjaj dari kalangan ahli tafsir dan lughah mengatakan, dan engkau akan mendapatkan keterangan tentang masalah ini dari apa yang diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far al-Ambari. Qala haddatsana Abu Nujaid ad-Daqqaq, qala haddatsana al-Aswad ibnu Amir, qala haddatsana Israil an Simak an Ikrimah. Masalahnya di sini riwayat Simak an Ikrimah ini muttaribah, guncang ma'ruf, sebagaimana disebutkan dalam Syarah Ilal Tirmidzi dan juga dalam Tahdhibut Tahdhib. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal kullul anbiya'i min bani Israila, kullul anbiya min bani Israil illa asyarah. Semua nabi itu dari Bani Israel kecuali 10 orang. Nuhun wa Hudun wa Salihun wa Syu'aib wa Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub wa Ismail wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Baik. Dan jelas apa? Ini kurang tentunya. Siapa lagi? Nabi Adam, Nabi juga. Kenapa tidak disebut di sini? Tapi memang sanadnya ini dhaif. Kalau Nabi Yakub termasuk dari Bani Israel bukan? Ya jelas Yakub adalah Israel itu sendiri. Ayah mereka semua. Ayah dari apa? Israel, ayah dari Bani Israel. Disebutkan dalam catatan kaki bahwasanya asar ini disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Siyar dan mengatakan, Al-Khatib mengatakan, saya bertanya pada Al-Burqani tentang hadis ini, asar ini, maka beliau mengatakan bahwasanya periwayatan ini saya mendengar secara sahih dengan tulisan tangan ayahnya. Baik. Kenapa pembahasannya malah tentang itu? Apakah maksudnya adalah tentang Az-Zajjaj-nya di sini? Maksudnya siapa? Mungkin Az-Zajjaj yang dimaksudkan. Perlu apa? Kita lihat siar lagi tentang yang dibahas ini siapa dulu.
Dan Ibnu Katsir berkata dalam Al-Bidayah, mereka mengatakan bahwasanya buku-buku dia itu bagus. Nah, ini masalahnya, dia ini siapa? Kenapa dalam catatan kaki sudah langsung pembahasannya seakan-akan melompat? Dia ini siapa dulu? Apakah Az-Zajjaj atau yang lain? Tapi nggak apa, kita baca dulu yang disebutkan dalam catatan kaki di sini. Dan pendengaran dia itu sahih. Abu Amr al-Basri telah menapis, telah menyaring dari dia riwayat-riwayat dia. Nah, ini memang Az-Zajjaj. Dan dia meninggal dunia secara tiba-tiba pada hari Asyura dengan usia melebihi 70 tahun. Ibnul Jauzi dalam Al-Muntazim mengatakan akhbarana al-Qazzaz akhbarana al-Khatib. Qala sa'altul Burqani an Ibnil Haisam. Nah, ini memang jadi masalah. Kenapa tiba-tiba muncul Ibnul Haisam? Ibnul Haisam itu siapa? Tidak disebutkan di dalam matan tafsir Ibnu Katsir. Maka saya mengatakan, apakah ada ulama yang mengkritik dia? Maka dia menjawab, tidak ada yang mengkritik dia. Pendengarannya itu sahih dengan tulisan tangan ayahnya. Boleh jadi Az-Zajjaj, memang masalahnya bukan pada Az-Zajjajnya, tapi yang jadi masalah adalah Simak an Ikrimah. Ini riwayatnya muttaribah. Simak sendiri dia shaduk, cuma riwayat dia terhadap Ikrimah ini yang bermasalah. Nah, sayangnya si mu'allifnya tidak membahas masalah itunya, membahas masalah sanadnya, tapi boleh jadi mengomentari masalah Az-Zajjaj. Az-Zajjaj tidak bermasalah untuk riwayat-riwayat. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Qurtubi was-sabtu al-jamaah wal qabilah. Sabat itu adalah kumpulan manusia dan kabilah. Ar-raji'una ila aslin wahid, yang kembali ke satu asal, satu nenek moyang, yaitu apa? Anak-anak dari Nabi Yakub. Qala Qatadah amarallahul mu'minina ayyu'minu bih. Berarti kesimpulannya apa dari ayat 136 itu? Allah memerintahkan kaum mukminin untuk beriman kepadanya. Wa yusaddiqu bi kutubihi kulliha wa bi rusulih. Dan memerintahkan agar kaum mukminin membenarkan seluruh kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah semuanya, dan para rasulnya semuanya. Tanpa apa? Memisah-misahkan antara yang ini dengan yang itu. Maksudnya adalah apa? Memang semuanya dari Allah dan kita imani. Walaupun kadar keimanan bertingkat-tingkat. Keimanan untuk kitab-kitab yang terdahulu kita imani secara global, bukan diimani secara terperinci. Adapun kalau Quran memang diimani secara terperinci. Dilaksanakan perintahnya, dijauhi larangannya, dibenarkan berita-beritanya, dan seterusnya itu. Wa qala Sulaiman ibn Habib innama amarona an nu'mina bit Taurati wal Injil wala na'malu bima fihima. Ini penjelasan bagus. Kita ini hanyalah diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Taurat dan Injil, namun tidak mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Baik, itulah yang betul. Kucing jantan masuk. Baik. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Muhammad ibnu Mus'ab As-Suri qala haddatsana Mu'ammal qala haddatsana Ubaidullah ibnu Abi Humaid an Abil Malih an Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aminu bit Taurati waz Zaburi wal Injil wal yasakumul Quran. Berimanlah kalian kepada Taurat, Zabur dan Injil, namun hendaknya Quran itu cukup bagi kalian. Seandainya ini sahih, ini penjelasan yang sangat bagus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya hadis ini dhaif. Disebutkan dalam catatan kaki, bahkan dhaif jiddan. Ada Ubaidullah ibnu Abi Humaid. Al-Hafidz dalam Takrib mengatakan matrukul hadis. Hadisnya wajib ditinggalkan. Tapi intinya ma'ruf bahwasanya Taurat
Injil dan lain-lain wajib diimani secara global. Sementara yang diimani secara terperinci adalah Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis yang hasan, laukana Musa hayyan lama wasi'ahu illa ittibai. Seandainya Musa masih hidup, niscaya tidak cukup bagi dia kecuali mengikuti aku. Baik, berarti apa? Kita bukan melaksanakan isi Taurat atau Injil, tetapi wajib melaksanakan isi Quran. Semuanya diimani. Kalau melaksanakan Taurat, cobalah sehari semalam sholat 50 kali, 5 kali aja banyak yang ponteng, banyak yang tidak mau datang orang-orang itu. Baik. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ayat yang baru, kita ambil beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Harari rahimahullah. Baik. Walaupun penyusunannya agak lain, kalau Syekhul Al-Harari beliau membagi-bagi kumpulan ayat untuk ditafsirkan agak beza. Memang masing-masing ijtihad. Mana yang mau digabungkan, mana yang tidak digabungkan. Oh, bukan yang ini ya kemarin anak tengok. Baik, yaitu apa? Untuk memang apa? Beliau menggabungkan dengan ayat banyak sekali sebelumnya, tapi untuk ayat 136 ini wa nahnu lahu muslimun, ini lahu jar majrur didahulukan, taqdimul ma'mul ala amilih. Ini bagian dari balaghah Al-Qur'an. Ini seperti dalam ayat yang lain, wa nahnu lahu abidun, dan kami hanya kepadanya sajalah menyembah Allah, yaitu menyembahnya. Hanya kepada Allah lah kami menghambakan diri. Dan juga seperti firman Allah Ta'ala, wa nahnu lahu mukhlisun, dan hanya kepada Allah lah kami mengikhlaskan ibadah. Baik, untuk apa? Lahu didahulukan, liri'ayatil fawasil. Hikmah pertama, untuk memperhatikan pemisah-pemisah dari masing-masing ayat, yaitu apa? Sajaknya. Tatkala akhir ayat itu dibuat wawu dan nun, maka agar menjadi sama, maka di sini isim fa'ilnya diakhirkan, muslimun, abidun, mukhlisun, agar sama dengan ayat-ayat yang sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya yang diakhiri dengan wawu dan nun. Ini hikmah pertama. Yang kedua adalah walil i'tina'i bidhamiril majrur al-a'id ilallahi subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk memperhatikan, yaitu mengutamakan dhamir majrur lahu di sini. Ini istilah secara mudahnya, jelas dhamir tak mungkin majrur, tapi apa? Fi mahalli jar. Dhamir pasti mabni, bukan mu'rab. Tapi ini istilah untuk memudahkan aja. Yang kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sebagai pengkhususan. Hanya untuk Allah kami ini Islam, bukan apa? Masuk Islam tapi masih menyembah patung atau menyembah jin-jin atau apa. Dan hanya untuk Allah lah kami menyembah, bukan malah apa? Menyembah mungkin kubur-kubur keramat dan lain-lain. Hanya kepada Allah lah kami ikhlas, bukan malah mengikhlaskan seluruh amalan untuk partai, seperti yang sering disebutkan oleh Imam An-Najmi rahimahullah, sindiran kepada para ahzab, yaitu partai-partai. Seluruh amalannya itu untuk mengagungkan partai dan memenangkan partai dia. Salah. Harusnya seluruh amalan wajibnya adalah untuk Allah Ta'ala, memenangkan agama Allah, bukan memenangkan partai sendiri-sendiri, dan seterusnya. Nah, ini adalah hikmah jar majrur didahulukan, dan ini bagian dari balaghah. Baik, yang setelahnya beliau membahas tentang ayat-ayat yang baru yang belum kita baca.
Sayangnya cuma sampai di situ aja. Yang lain-lain ini semua sudah kita lewati, alhamdulillah. Ilahuna wallahu a'lam. Untuk ayat yang baru kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah.